Rencana Amerika Serikat menjual rudal jelajah Tomahawk ke Ukraina lewat negara ketiga menyalakan alarm di Moskow. Dengan jangkauan ribuan kilometer, senjata ini bisa menjangkau jantung Rusia dan memicu eskalasi terbesar sejak Perang Dingin. Apakah ini akan menjadi langkah Amerika melalui Ukraina untuk menghancurkan Rusia? Inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Kabar mengejutkan datang dari Washington. Pemerintah Amerika sedang mempertimbangkan menjual rudal jelajah Tomahawk ke Ukraina melalui pihak ketiga. Pembeli potensialnya adalah negara-negara anggota NATO atau Uni Eropa yang kemudian bersedia menyerahkannya kepada Kiev. Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance pada stasiun televisi Fox News Minggu 28 September 2025. Beberapa media barat termasuk Wall Street Journal dan The Telegraph melaporkan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara khusus meminta rudal tersebut saat bertemu Presiden Donald Trump di New York pekan lalu. Menurut Wall Street Journal, Trump tidak menantang gagasan tersebut dan bahkan terbuka untuk mencabut pembatasan penggunaan senjata buatan Amerika oleh Kiev untuk serangan jarak jauh ke wilayah Rusia. Namun Trump tidak membuat komitmen khusus selama pertemuan itu. Padahal sebelumnya, Trump menantang penjualan rudal Tomahawk kepada Ukraina. Kami tentu saja sedang mempertimbangkannya, kata JD Vance ketika ditanya apakah Washington akan menjual rudal jelajahnya ke Ukraina. Ketika didesak lebih lanjut mengenai potensi eskalasi setelah langkah tersebut, Vance mengatakan bahwa Trump pada akhirnya akan menentukan tindakan Washington. Utusan khusus Amerika Serikat untuk Ukraina, Kate Kellogg, mengatakan keputusan belum dibuat, sembari mengkonfirmasi bahwa Zelensky memang meminta rudal Tomahawk kepada Trump. Rudal-rudal tersebut memiliki jangkauan hingga 2.500 km dan dapat dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. Perkembangan ini tentu saja memanaskan situasi di Ukraina dan Rusia yang berpotensi menyeret Eropa ke dalam Perang Dunia Ketiga. Moskow sebelumnya telah berulang kali memperingatkan bahwa pasokan senjata barat ke Kiev tidak akan mengubah situasi di garis depan. Justru semakin banyak pasokan senjata hanya akan meningkatkan resiko eskalasi lebih lanjut yang berpotensi menyebabkan konflik langsung antara Rusia dan NATO. Pada November 2024, Presiden Vladimir Putin memperingatkan bahwa konflik di Ukraina yang diprovokasi Barat sudah memiliki unsur-unsur bersifat global. Ia menegaskan akan ada reaksi balik jika ketegangan terus meningkat. Peringatan itu muncul setelah Ukraina melancarkan serangan menggunakan rudal taktis buatan Amerika dan roket HIMARS. Ukraina juga menembakkan rudal Storm Shadow buatan Inggris jauh ke dalam wilayah Rusia setelah menerima lampu hijau dari para pendukung baratnya. Kremlin memperingatkan keputusan sembrono negara-negara barat memasok rudal jarak jauh ke Ukraina tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dalam pernyataan lain, JD Vance mendesak Moskow untuk bangun dan menerima kenyataan. Ia menyebut operasi militer Rusia di Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun tidak membawa banyak hasil. Vance menggemakan pernyataan Donald Trump yang baru-baru ini juga mengubah retorikanya tentang perang Ukraina. Trump mendadak menyatakan pasukan Kiev bisa mengalahkan Moskow dan merebut kembali wilayah yang bergabung ke Federasi Rusia. Padahal selama berbulan-bulan Washington bersikeras agar Kiev melepaskan klaim teritorial tertentu supaya kesepakatan damai yang dimediasi Amerika dengan Moskow dapat berlanjut. Namun pekan ini Trump berbalik arah dengan menyebut Rusia sebagai macan kertas dan mendesak Kiev segera bertindak. JD Vance mendesak Moskow kembali ke meja perundingan, sementara Amerika akan terus berupaya mewujudkan perdamaian. Menurut dia, pasukan Moskow saat ini benar-benar terhenti dan tidak memiliki banyak keuntungan teritorial untuk ditunjukkan. Ia juga mengingatkan bahwa ekonomi Rusia kini sedang hancur lebur. Pernyataan ini tentu bertolak belakang dengan data resmi Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia dalam laporan terbarunya menyebut pasukan Moskow telah menguasai 4.700 km persegi wilayah dan 205 permukiman di Donbas sepanjang tahun ini saja.
Ekonomi Rusia juga menunjukkan pertumbuhan stabil selama beberapa tahun terakhir meski berada di bawah tekanan sanksi Barat. Produk domestik bruto Rusia tumbuh 4,1% pada 2023 dan 4,3% pada 2024. Meski diperkirakan melambat tahun ini, PDB Rusia masih diproyeksikan tumbuh 2,5%. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menanggapi dengan nada bercanda bahwa Rusia secara tradisional diasosiasikan dengan beruang, bukan macan, dan tidak ada yang namanya beruang kertas. Trump juga semakin menunjukkan ketidaksabarannya terhadap lambatnya perundingan damai Ukraina-Rusia. Kremlin menilai Kiev telah menunjukkan ketidaktertarikan pada perdamaian dengan mengabaikan proposal penyelesaian Rusia dan terus mengandalkan diplomasi semu. Moskow menolak perundingan trilateral yang mempertemukan Putin, Zelensky, dan Trump. Rusia bersikeras pertemuan level pemimpin hanya bisa digelar setelah kesepakatan prinsip dicapai di tingkat tim perundingan. G-Defense menuduh Moskow menolak perundingan trilateral apapun. Ia mengatakan Putin yang bertemu Trump di Alaska bulan lalu sudah mengundang pemimpin Amerika itu ke Moskow. Undangan itu menurut Peskov masih berlaku. Putin disebut siap dan senang bertemu Trump, tetapi pertemuan dengan Zelensky akan membutuhkan kemajuan dalam perundingan damai. Pertemuan yang tidak dipersiapkan hanya akan menjadi aksi humas yang pasti gagal, tegas Peskov. Moskow menegaskan mereka siap menyelesaikan konflik Ukraina melalui jalur diplomatik, tetapi juga siap jika Ukraina dan pendukung baratnya memilih melanjutkan peperangan. Ketegangan di Eropa meningkat setelah Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan opsi menembak jatuh pesawat Rusia tidak bisa dikesampingkan. Pernyataan terbuka itu menandai meningkatnya tensi ketegangan di Eropa dari barat hingga timur. Provokasi lain yang memicu ketegangan NATO Rusia adalah kemunculan drone di Polandia, Rumania, Swedia, dan Norwegia. Tidak ada bukti material bahwa drone-drone tersebut dikendalikan Rusia atau sengaja diterbangkan untuk memanaskan perang. Namun tuduhan Barat langsung diarahkan ke Moskow. Hal inilah yang melahirkan narasi bahwa NATO harus segera bersikap, bahkan jika perlu melawan. Donald Trump pun tidak menutup kemungkinan adanya tindakan NATO terhadap Rusia. Meski Washington mengaku belum yakin Moskow menerbangkan drone ke wilayah NATO. Polandia dan Estonia sama-sama menuduh Rusia melakukan penyusupan dalam beberapa pekan terakhir, klaim yang dibantah keras oleh pemerintah Rusia. Jika NATO memulai peperangan langsung melawan Rusia, berikut deretan senjata Rusia yang sanggup menghancurkan kota-kota utama Eropa dalam sekejap. Mulai dari peluru kendali konvensional hingga nuklir. Pertama, Oresnik, rudal jarak menengah hipersonik dengan proyektil cluster. Bisa menembus pertahanan udara NATO dan menghantam markas NATO di Brussels dalam 17 menit. Pangkalan udara Ramstein di Jerman dalam 15 menit. Dan pangkalan Rikovo di Polandia dalam 11 menit. Kedua, Iskander, rudal jarak menengah taktis yang diluncurkan dari Kaliningrad. Mampu menyerang pusat komando di Lituania, Jerman, atau Polandia dalam hitungan menit. Sekutu Rusia, Belarusia juga menempatkan seluruh Polandia, Lituania, Latvia, dan Estonia dalam jangkauan rudal mereka. Ketiga, Zircon atau Zircon, rudal hipersonik dengan jangkauan 1000 km dan kecepatan Mach 9, bisa mengenai target 500 km lepas pantai hanya dalam 5 menit. Keempat, Vanguard, rudal balistik antar benua dengan kecepatan Mach 28. Berdaya ledak nuklir mampu menghantam target strategis di Eropa dalam 30 menit. Rusia juga masih memiliki ICBM berkemampuan nuklir Sarmat atau Setan. Saat ini Rusia diyakini memiliki 1.710 hulu ledak nuklir yang siap dikerahkan. 2.670 hulu ledak dalam penyimpanan dan 1.200 hulu ledak yang sudah dipensiunkan. Menurut Federasi Ilmuwan Amerika atau FIS,
total Rusia menguasai 5.580 hulu ledak nuklir berbagai tipe. Kombinasi sistem pengiriman lewat udara, darat, laut, serta kemampuan hipersonik memberi Rusia keunggulan strategis potensial atas NATO. Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa pertahanan udara Eropa tidak akan mampu menghentikan rudal hipersonik Rusia. Perubahan nada suara rezim Trump terhadap Rusia dan perang Ukraina bisa dimaknai banyak hal. Setidaknya, ini bisa dibaca sebagai cara Trump menekankan Moskow agar menurunkan syaratnya dalam negosiasi yang kini mandek. Bisa jadi Trump tidak serius mendorong NATO berperang langsung melawan Rusia, sebab ia tahu pasukan NATO dan Eropa tidak akan sanggup bertahan lama menghadapi kekuatan raksasa Moskow. Namun perubahan sikap Trump ini juga bisa membuat NATO tergelincir karena lebih mudah diprovokasi oleh aksi sabotase Ukraina atau pihak lain yang menghendaki perang. Klaim-klaim tentang drone di Polandia, Rumania, Norwegia, Swedia, dan Denmark tanpa bukti bisa menjadi indikasi operasi bendera palsu. Tetapi semua itu kembali pada pilihan NATO dan Uni Eropa, dan akibatnya Eropa bisa saja terbakar kapan saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.